Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aldi Pramana. Saya dari kelas 4F dengan NPM 2335109393. Nah, adapun di sini saya akan lanjutkan materi yang sudah saya jelaskan pada minggu kemarin, yaitu pada minggu keempat, yaitu tentang Introduction Vue.js. Nah, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu namanya list rendering. Apa sih yang dimasukkan dengan list rendering? Dalam pengembangan halaman web, menampilkan kumpulan data dari sebuah array sebagai elemen adalah hal yang sering dilakukan. Biasanya, proses ini dilakukan menggunakan perulangan. Di Vue, kita dapat menggunakan direktif v-for untuk melakukan iterasi terhadap data dalam array. Direktif v-for memungkinkan kita untuk mengulangi elemen dalam array dengan sintaks yang mirip dengan perulangan for di JavaScript. Kita dapat menuliskan v-for dalam format seperti item in item atau item dalam item atau item at index in item untuk mengakses setiap elemen beserta indeksnya. Terus di dalam list rendering ada yang namanya v-for, yaitu v-for adalah direktif v-for dan v-if dapat digabungkan dalam satu elemen. Namun, v-if memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan v-for, sehingga kondisi v-if harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum iterasi v-for dijalankan. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami cara mengintegrasikan v-for dan v-if dengan benar. Berikutnya, kita akan melihat contoh kesalahan dalam penggunanya dan mencoba memperbaikinya. Nah, di sini ada berupa codingan yang akan saya buat ya di dalam codingan saya. Supaya lebih paham, lebih mudah dipahami, kita akan lanjut ke penulisan codingnya ke dalam VS Code kita. Nah, di sini adapun kita masih menggunakan codingan atau program yang minggu kemarin tentang view model dan lainnya. Di sini tidak perlu ada yang dihapus, kita cukup menambahkan yang namanya, kita akan membuat yang namanya pertama yaitu kita buat contoh, salah satu dulu contoh yang mungkin kita bisa membuat ya di sini ya di bawah sini. Kita buat yang namanya nama ya. Mungkin buat daftar lagu. Daftar lagu. Oke. Nah, sama dengan ref. Di sini kita akan membuat suatu isi ya. Jangan lupa kita harus buat namanya kurung siku. Kita di sini akan membuat yang namanya isi dari apa tersebut. Nah, ini. Kita bisa buat namanya judul, judul, judul. Kita buat nama judul lagunya yang namanya mungkin masing-masing, masing-masing. Di sini saya akan membuat beserta tahunnya, ya, beserta tahunnya, tahun terciptanya. Di sini kita perlu menambahkan yang namanya tahun, tahun. Di sini saya buat 2020. Oke, 2020, nah, di sini kita hanya perlu mengcopy saja, ya. Copy seperti biasa. Nah, kita ubah di sini. Kita ubah di sini. Ayah putih tunggu. Di sini tahunnya kita buat
di tahun 2005. Satu lagi kita buat di sini yang namanya Mas Rokan Hilir. Tahunnya kita buat di sini 1000. Kita buat saja 2000 ya, tahun 2000. Nah, setelah ini kita perlu menambahkan yang namanya ya di bawah sini. Pertama kita klik HR, HR, H1, coba di sini H1. Nah, di H1 ini kita perlu membuat ya mungkin daftar sesuai kondisi yang kita buat ya. Sudah daftar lah. Oke. Nah, di sini kita membuat yang namanya kita perlu membuat namanya untuk Android listnya ya, untuk listnya ya, untuk nama. Nah, terus kita menambahkan list item. Di dalam list item ini kita buat yang namanya v v4 ya, kita di sini ada namanya v4 v4 item i. Sesuai dengan yang di sini ya, daftar lagu seperti yang di sini ya, daftar lagu di sini. Oke, kata kunci ya. Oke, item dot judul, Nah, setelah itu di sini kita perlu menambahkan yang namanya tanda kurung bawah item dot judul. Oke, item dot judul. Dan paragraf ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan yang namanya tahun kurung perawat namanya. Di sini sorry kita terlalu banyak ya. Di sini kita buat namanya item dot tahun. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa melihat yang namanya eh, bagaimana program kita sudah bisa atau belum. Di sini teman-teman bisa masuk ke sini ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya daftar lagu, terus namanya nama apa-nya masing-masing, ayam putih ponggok, tahun. Nah, untuk supaya biar lebih rapi, kita bisa buat yang namanya spasi ya. Oke. Untuk list rendering kita sudah membuat yang namanya daftar lagu. Oke. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, adapun materi selanjutnya itu namanya adalah computed property. Computed property dalam Vue.js adalah properti yang dihitung secara otomatis. Secara umum, fitur ini memungkinkan suatu komponen hanya mengeksekusi metode jika terdapat perubahan pada state atau data yang digunakan. Sementara hasil perhitungan sebelumnya akan disimpan dalam cache untuk menghindari eksekusi berulang yang tidak perlu. Nah, di sini ada sebuah codingan atau sebuah program yang akan kita buat nanti. Supaya lebih mudah dipahami, kita akan langsung ke dalam penulisan kode ya, dalam VS Code. Di dalam VS Code ini, oke. Nah, untuk materi selanjutnya, kita perlu menambahkan yang namanya di sini ya, di ref, namanya compute ya. Nah, setelah itu teman-teman menambahkan computer, nah teman-teman tinggal menambahkan yang namanya
kita membuat yang namanya cons baru. Kita buat namanya cons, ya, cons eh, nama user, ya. Nama user sama dengan ref, oke, ref, jangan lupa tanda kurung. Di dalam ref, sorry, di sini tidak perlu yang namanya, ya, kita buat saja titik kosong, titik dua. Setelah itu kita buat namanya lagi cons, cons con, sorry, cons con. Nah, setelah cons con, sorry. Nah, namanya cons alert. Nah, alert sama dengan computed, ya, computed, computed. Di sini kita sama dengan kecil dari, ya, kecil dari sini namanya konsol, ya, console.log, console.log dalam kurung dapat dua fungsi alert digunakan, oke, digunakan. Nah, pada titik dua ya, sini juga. Nah, setelah teman-teman membuat ini, selanjutnya kita lanjut lagi membuat program yang namanya cons, ya, sorry, cons counter, cons counter seperti tadi ya, ref, ref dalam kurung 0. Terus kita buat namanya lagi cons con, ya, cons con, sorry. Nah, di sini saya ada lupa ya membuat namanya nilai kembalian. Nah, cara membuat nilai kembalian itu namanya itu return, return, ya, return. Halo, tanda dolar, dolar yang namanya kita buat seperti yang tadi. Nama user nih, nama user. Nah, untuk penulisan setiap return atau pembuatan nama user ini atau pembuatan pemanggilan, kita perlu menambahkan yang namanya value. Setelah itu kita lanjut tadi ya ke yang ke sini. Con. Seperti yang tadi, kita buat seperti yang tadi. Di dalam ini ada namanya counter, counter dot value plus plus, counter dot value plus plus. Di bawahnya kita buat lagi namanya console dot log, ya, console dot log fungsi fungsi con digunakan, Yes. Setelah itu, ya, di sebentar. Nah, di sini jangan lupa titik dua ya. Setelah itu lanjut lagi. Nah, di bawah ini kita membuat yang namanya input.
input, eh, input, input, vmodel, 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 con, con, sorry, di sini vmodel nama user, spasi, tipenya, tipe kita buat namanya tipe teks. Setelah itu kita buat lagi placeholder. Placeholder itu adalah nama kamu. Eh, Oke. Nah, setelah itu kita buat yang namanya H2 ya. H2. Dalam H2 ini kita buat kurung rawa alat. Nah, setelah buat alat ini ya, kita buat sini ya. Oke. Di bawah ini ya kita buat button ya, tombol klik button. Di ini namanya sorry. Kita buat di sini namanya klik klik kon kon di sini kon 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 is kurang kerawak itu adalah kon. Dia akan mengambil nilai kembalian ya, nilai apa. Nah, setelah ini sudah selesai, kita lanjut ke yang namanya, kita lihat yang namanya tampilan tadi ya. Kita kembali lagi ke tampilan tadi. Kita maaf tadi ya sedikit ada error karena penulisan ya typo. Di sini artinya komputer ya, komputer tapi di sini saya buat komputer. Nah, komputer. Nah, setelah ini kita coba lagi ke yang namanya. Nah, setelah ini, nah di sini sudah berhasil ya di apa? Sudah menampilkan hasil ketika kita klik Aldi. Nah, akan menampilkan halo Aldi. Kemana? Ya, kita hapus coba lagi. Will, boleh, atau Encot. Nah, sudah bisa ya. Sini juga sudah untuk kon ini sudah berhasil ya. Ketika kita klik, dia akan terus menambah. Ya, dia namakan kembali. Bagaimana? Nah, dia akan mulai yang namanya dari di sini ya. Karena kita sudah mengsetel di sini yang namanya nol, maka dia akan mulai dari angka nol. Ya, kalau kita refresh, nah dia akan memulai dari angka nol. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya, yang namanya sebentar, yang namanya oke. Witcher. Nah, di dalam Witcher ini adalah Witcher dalam Vue.js adalah fitur yang digunakan untuk memantau perubahan pada state atau data. Ketika suatu data berubah, Witcher akan bereaksi dengan menjalankan fungsi tertentu, memungkinkan kita untuk mengeksekusi logika tambahan saat perubahan terjadi. Nah, di sini ada sedikit codingan ya. Ayo dah, supaya lebih mudah dipahami, kita akan langsung ngoding aja, biar lebih mudah dipahami ya. Kita masuk ke VS Code. Sebelum kita memulai, kita harus menambahkan seperti yang tadi, menambahkan yang namanya reaktif ya, supaya lebih reaktif dan namanya watch ya, watch, watch. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat lagi suatu yang namanya ya, yang namanya bentar, yang namanya suatu cons lagi ya, suatu cons object. Oke.
cons objek cons objek yang berisikan reaktif. Nah, reaktif kita buat di dalam tanda kurung kurawa. Reaktif ini kita masukkan yang namanya nilai konteknol. Oke. Di sini teman-teman jangan lupa namanya titik dua. Selanjutnya kita buat yang namanya function, suatu function ya. Function. Oke, sini function. Function tambah 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 kurung kerawa. Di dalam function ini kita buat namanya object.con. Object.con plus. Nah, setelah itu di bawahnya ya kita enter. Kita membuat lagi yang namanya watch ya, panggilan watch di dalam kurung ya, kurung kerawa. Sorry, bukan kurung kerawa ya. Kurung yang namanya kurung biasa. Oke. Kita buat di sini sama dengan kecil dari objek object.con koma kita buat di sini namanya neo value ini value koma old value. Nah, di ini value ini akan mengambil nilai baru, dan yang old value ini dalam arti dia akan mengambil nilai lama. Nah, selanjutnya setelah itu kita buat lagi kecil sama dengan kita buat kurung bawah, kita enter. Kita buat yang namanya console.log. Console.log kurung tanda petik ini, tanda petik ini tanda petik object.con ya, object.con change it koma neo value koma dan all value setelah itu titik dua titik koma ya, jangan lupa. Di sini kita buat jangan lupa juga di sini yang namanya titik koma. Oke. Selanjutnya di bawah ini ya, kita boleh menambahkan komentar ya. Tapi supaya teman-teman tidak bingung. Kita langsung aja. Kita buat yang namanya button di sini. Klik yang namanya tambah di sini. Tambah nilai atau tambah dalam kurung tambah kon ya, nambah nilai. Setelah di bawah button, kita buat yang namanya P nilai ya, nilai objek dari objek kon kita buat di dalam kurung perawat 2 objek.con. Nah, ini akan menampilkan nilai objek kon, atau ketika kita klik ketika dia menambah dia akan menampilkan ini. Makanya ada fungsi objek.com. Biar lebih mudahnya ini ya nilainya. Nah, setelah kayak seperti ini
Untuk program itu ya sudah selesai ya. Kita coba lagi ke browser. Ya, ke browser. Nah, di sini sudah bisa ya. Ya, di sini sudah muncul. Nah, nilainya ulang dari nol. Nah, tambah nilai, dia akan selalu terus menambah ya, menambah terus. Ketika sama seperti yang di kon ini, tapi dia akan menambah nilai kon ini di dalam kon tersebut, bukan di luar kon. Yang namanya ya, itu yang dinamakan WeCharge. Ya. WeChat adalah fitur yang digunakan untuk memantau perubahan pada state atau data. Ketika suatu data berubah, WeChat akan beraksi dengan menjalankan fungsi tertentu, memungkinkan kita untuk mengeksekusi logika tanpa serangan perubahan tadi. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ya ke materi selanjutnya. Baik, ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah template ref. Nah, template ref dalam JavaScript adalah referensi atau referensi yang memungkinkan kode JavaScript mengakses elemen dalam template dengan lebih mudah. Fitur ini digunakan untuk menghubungkan elemen HTML dengan variabel di JavaScript sehingga memudahkan manipulasi dan interaksi antar elemen. Nah, di sini saya ada sedikit codingan ya. Saya ke sedikit codingan. Supaya lebih mudah, kita akan langsung saja ya membuat codingannya. Kita langsung ke Visual Studio Code. Di sini di dekat script di bawah ini boleh kita buat yang namanya kita harus mengimport ya, mengimport yang namanya em, user user template user template eh sorry, use template ref ini sudah ada ya. Nah, di dalam sudah bisa langsung ya di dalam apanya memang udah bisa langsung. Kita langsung aja kita tap. Nah, selanjutnya kita membuat yang namanya cons template ref sama dengan sama dengan kayak tadi ya user user template user template, user template ref dalam kurung input test input test titik dua titik koma ya jangan lupa titik koma ya cons setelah itu kita buat lagi di bawahnya yang namanya sebentar cons template ref use to import from those cons. Oke. Kita membuat satu lagi yang namanya function ya, function namanya tampilkan buatan dalam tanda kurung. Nah, di sini kita buat namanya function console.log ya, console.log dalam kurung ambil ambil nilai dot value dot value plus plus value plus plus oke titik dua. Nah, setelah ini selanjutnya kita akan membuat di bawahnya ya di bawahnya sorry di sini ada salah kata ya di sini kita tidak boleh. Nah, kita buat yang namanya constant ref. Nah, di sini kita buat bawahnya ya di bawahnya H1 H1 tes tes template-nya dong
Nah, oke. Kita buat yang namanya input, ya. Input, add, klik, klik, tampilkan di, sorry, di sini kita buat yang namanya input ref, input test, ya. Input test, test. Terus selanjutnya kita buat yang namanya button, klik, sorry, kita buat di dalam button, add, klik, klik, tampilkan, klik, ya kan. Oke, kalau sudah seperti ini, kita lihat dulu. Oke, tidak ada yang error. Bentar. Nah, setelah itu kita masuk ke browser kita tadi ya, ke tampilan web kita tadi. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya, use template ref. Tadi sedikit ada error. Nah, sudah. Ayo mandi. Nah, ini belum promosi ya. Yuk mandi. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang life cycle hook. Siklus hidup JavaScript adalah serangkaian tahapan yang dilalui oleh suatu peristiwa dalam JavaScript, terutama dalam dokumen object model (DOM). Siklus ini digunakan untuk memahami alur hidup suatu komponen dan menampilkan berbagai perubahan atau kejadian yang terjadi selama komponen tersebut berjalan. Nah, di sini ada codingan ya, ada sedikit codingan. Kita akan lanjut ke codingannya supaya lebih paham. Baiklah, kita akan melanjutkan ya yang namanya tadi lexical hop. Nah, di sini teman-teman akan teman-teman perlu membuat menulis kode baru ya. Sebelum menulis kode baru, teman-teman harus menginisialisasikan dulu di import ini ya. Ada namanya onMounted, onMounted, dan onUpdate. Nah, di sini teman-teman bisa menulis kode baru ya. Ini namanya onMounted. Sini teman-teman buat namanya. Kita kecil sama dengan kita buat di sini. Console log ya. Yang namanya kita buat ini ini eh, ini komponen komponen mounted mounted. Selanjutnya kita buat lagi namanya on mounted seperti yang tadi. Kita buat sini. Agar lebih mudah kita copy aja ya. Sini. Terus ini on mounted titik dua. Terus selanjutnya yang namanya on update. On update. Oke. Itu tadi kita buat di sini kecil dari ya. Ini kita buat on update. Oke. Sudah selesai ya. Sudah selesai. Kita bisa lihat problem.
Nah, di sini sudah bisa ya, karena hanya program dasar tadi ya. Karena hanya program dasar dia tidak akan menampilkan di dalam codingan kita. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.